Kita bersyukur kita sudah masuk ke sesi ketiga dari pembelajaran kita akan ibadah yang alkitabiah. Dan akan ada beberapa sesi lagi ke depan. Dan di malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Dan kita akan masuk ke topik yang baru mengenai Allah yang kita percaya. Dan minggu lalu kita membahas mengenai Roma pasal 12 yang berbicara tentang hidup kita sebagai ibadah yang sesungguhnya. Beribadah kepada Tuhan bukan hanya datang ke dalam gereja, bernyanyi, kemudian berdoa, mendengarkan firman Tuhan, melayani di dalam gereja pada saat ibadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar mengenai bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kalau kita dikatakan di sini, kita lihat slide ini saja yang kita sudah lihat minggu yang lalu, ibadah untuk hidup yang beribadah layaknya korban bakaran. Dalam Keluaran 29 ayat 18 dan Imamat 1 ayat 1 sampai 7 kita melihat bahwa ketika korban bakaran dipersembahkan itu adalah korban bakaran yang total, karena dibakar sampai habis. Tidak setengah-setengah. Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, berarti kita harus menyerahkan keseluruhan dari hidup kita. Seluruh bagian dari kehidupan kita akan kita berikan kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat ini lebih dalam lagi ketika kita mempelajari siapa Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah. Seluruh kehidupan difokuskan pada Allah dalam ibadah, dan kata mempersembahkan atau parastesai, mungkin kita mau tahu bagaimana cara membaca ini, parastesai, dengan sukarela dan sepenuh hati kepada Tuhan. Mempersembahkan di sini bukan sesuatu yang dilakukan karena paksaan, tapi dilakukan dengan sukarela dan sepenuh hati. Nothing less than thorough self-surrender out of gratitude is required. Hendrickson berkata, tidak boleh kurang dari keseluruhan, atau bisa dikatakan penyerahan diri yang total sampai kepada detail yang paling kecil. Ingat kita mempelajari kata thorough dalam bahasa Inggris. Kata thorough bukan all, kalau all kata semua, seluruh, tapi thorough, kalau thorough itu sangat detail, sampai detail yang paling kecil kita serahkan, dan itu bukan karena paksaan tapi keluar dari ucapan syukur, rasa terima kasih. Karena Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah juru selamat kita. Nanti kita akan lebih lagi mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan di sini dikatakan bahwa persembahan itu adalah persembahan yang hidup. Roma pasal 1 dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Dan persembahan yang hidup artinya segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih hidup. Kehidupan kita sehari-hari, seluruhnya yang berhubungan dengan diri kita yang masih hidup, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian persembahan yang kudus, tidak ditandai dengan dosa, menghasilkan buah roh, dan didedikasikan untuk kekudusan. Segala hal yang kita mau lakukan dalam ibadah kita kepada Tuhan harus menunjukkan nilai kekudusan, bukan keduniawian. Ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saja, ibadah kita kepada Tuhan sehari-hari harus ditunjukkan atau menampakkan karakteristik kekudusan, apalagi ibadah kita di hari kudus Tuhan, di hari Sabat, yang kita kenal sebagai ibadah yang begitu khusus kepada Tuhan. Makanya kita tidak bisa beribadah dengan model duniawi. Makanya nanti ketika kita membahas mengenai bagaimana seharusnya tempat ibadah, cahaya dalam ibadah, kemarin minggu lalu ada yang bertanya, Ivan bertanya tentang bagaimana dengan lightning. Lightning artinya lampu-lampu dalam ibadah, dalam ruangan ibadah seperti apa. Kemudian ada yang bertanya mengenai musik. Musik yang dipakai seperti apa. Nah, kita belajar dulu dasarnya. Ketika kita sudah tahu dasarnya, prinsipnya, maka kita tahu apa yang harus kita gunakan. Di sini dasarnya adalah kekudusan. Jadi lampu seperti apa, musik seperti apa, gaya bernyanyi seperti apa, kalaupun harus ada tarian contohnya.
Kita akan membaca seperti kemarin kan ditanyakan, ada ayat-ayat tertentu yang berbicara mengenai gambus, mengenai alat musik yang menggunakan tali. Bagaimana? Prinsipnya, dasarnya, apapun itu. Contohnya di dalam gereja kita menggunakan piano. Piano bisa dimainkan dengan berbagai cara. Dasarnya kembali, cara kita memainkannya apakah menunjukkan kekudusan, penghormatan kepada Allah, atau dengan cara duniawi. Hanya kita belajar dasarnya. Firman Tuhan katakan kepada kita, kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan yang kudus. Yang tidak terkontaminasi oleh dosa dan tidak terkontaminasi oleh keduniawian. Musik, ada berbagai macam jenis musik. Saya singgung sedikit mengenai ada orang yang berbicara mengenai musik itu bersifat netral. Musik itu tidak berjiwa. Itu ada pemahaman yang salah mengenai musik. Musik itu tidak netral. Setiap musik memiliki jiwanya masing-masing. Contohnya, kalau kita menonton film horor, Johnson tutup telinga. Bagaimana musik film horor? Hah? Bagaimana? Apakah cocok kita nonton film horor, tapi musiknya adalah musik marching, musik para prajurit yang pergi berperang? Cocok tidak? Ada hantu, kan kalau di film horor ada hantunya kan? Hantunya muncul, tapi musiknya dum 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 dum. Ada yang takut? Ada yang takut sama hantunya? Enggak takut kita. Karena jiwanya, jiwa musiknya membawa kita bersemangat. Bukan takut. Makanya kalau film horor kan musiknya jadi teng, teng, teng. Membuat kita deg-degan. Kalau nggak ada musiknya, apakah suasananya bisa menjadi lebih horor lagi? Tidak. Musik itu berjiwa. Masing-masing musik ada jiwanya. Makanya orang ke klub tidak bisa lagunya bukan rock and roll, bukan remix. Nggak mungkin pergi ke klub lagunya na 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 na. Siapa yang mau pergi ke klub? Nggak mungkin sambil minum tua kan, minuman beralkohol. Kita lagunya na 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 na. Gak cocok. Jadi jangan berkata bahwa musik itu tidak ada jiwanya. Musik itu ada jiwanya. Masing-masing musik. Pop, jazz, blues, rock and roll, metal, rap, hip hop, dangdut. Dan masing-masing ada tempatnya. Ketika dipasang musik dangdut, pasti orang berjoget. Coba di pemakaman kamu pasang musik dangdut. Orang marah. Ini orang lagi sedih, kamu pasang lagu berjoget. Masing-masing ada tempat. Begitu juga dalam musik gerejawi. Masing-masing ada tempatnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lagi tentang ibadah kontemporer. Ibadah kontemporer ada ibadah yang baru muncul sejak kemunculan gerakan karismatik. Dan di sana akan kita bahas lebih mengenai musik gereja, ibadah yang salah, lightning, dan posisi dalam beribadah. Tapi dasarnya harus yang kudus dan yang berkenan. Persembahan yang berkenan, karena persembahannya hidup dan kudus yang didedikasikan seluruhnya kepada Allah. Artinya ibadahnya harus benar. Ketika Allah melihatnya, Allah senang. Allah bersuka cita. Allah menerima. Seperti Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima oleh Allah. Berkenan kepada Allah. Persembahan Kain tidak berkenan. Kenapa? Karena Habel mempersembahkan sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah. Sedangkan Kain mempersembahkan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Makanya ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Kita harus mempersembahkan yang berkenan. Dan bagaimana mendapatkan hidup yang beribadah?
dijaga dari kontaminasi filosofi dunia. Dalam Alkitab dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita berbicara kita adalah orang Kristen yang beribadah kepada Allah, kita harus berbicara mengenai kita beribadah kepada Allah tanpa terkontaminasi oleh dunia, tanpa berusaha untuk bersahabat dengan dunia. Itulah kita harusnya ketika kita berkata bahwa kita mau beribadah atau mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Allah. Oh, kita bisa menggunakan alat yang diciptakan di dunia, tapi filosofinya tidak boleh filosofi dunia. Makanya ketika nanti kita pun membahas mengenai musik, kita bukan hanya membahas mengenai notnya, tune-nya, tapi juga sejarahnya. Kenapa musik itu muncul? Secara spesifik, contohnya musik rock. Kenapa musik rock muncul? Di mana dia muncul? Dan apakah dengan kemunculannya itu pantas kemudian dengan filosofi kemunculannya gereja membawa musik itu ke dalam gereja? Sedikit clue mengenai hal ini, musik rock muncul bukan dari filosofi yang baik. Kalau kita pergi melihat rock and roll, metal, pakaian-pakaian yang digunakan untuk membahas masalah musik ini, ada tulisan-tulisannya. Yang paling kentara adalah kata rebel. Artinya rebel, membangkang. Musik rock muncul dari orang-orang yang suka membangkang. Sama halnya dengan rap dan hip hop. Dari orang-orang yang mau melawan arus. Tidak suka dengan kebiasaan. Mereka mau melawan kebiasaan. Rebel. Makanya musik ini cocok untuk mereka. Karena membuat mereka bersemangat. Dan membuat mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Musik rock katanya membangkitkan adrenalin. Makanya ketika orang mau menggunakan obat-obat terlarang, mereka mendengarkan musik rock. Karena itu memicu adrenalin mereka. Tidak ada lagi rasa takut. Makanya gereja menggunakan musik rock, tidak lagi ada rasa takut kepada Tuhan. Karena mereka dipacu adrenalinnya bahkan untuk melakukan apa saja yang mereka mau di hadapan Tuhan. Nah itu. Kita harus menjaga dari kontaminasi filosofi dunia. Dan karena di sini dikatakan pikiran itu harus diubah dan dibaharui. Kalau diubah, di sini menggunakan kata metamorfoo, dalam bahasa Yunaninya metamorfoo yang kita ambil kata metamorfosis. Kembali ada anak IPA di sini. Siapa anak IPA? Siapa anak IPA? Nada, apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk dari perkembangan hewan. Contohnya kupu-kupu. Ya, metamorfosis itu perubahan atau fase perubahan dalam pertumbuhan binatang tertentu. Contoh yang paling kita kenal adalah kupu-kupu. Dan kalau menggunakan kata metamorfoo atau metamorfosis, lihat bagaimana kupu-kupu berubah. Dari apa? Dari kepompong, kemudian menjadi dari ulat duluan ya. Ulat, baru kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Pertanyaannya, setelah dia menjadi kupu-kupu, nampak tidak kejelekan ulatnya? Ketika dia masih ulat, dia jelek sekali. Tapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, indah sekali. Tak kelihatan lagi kejelekan kupu-kupunya yang botak itu. Ya kan? Sekarang dia memiliki sayap yang begitu indah, berwarna-warni. Jadi kalau dibilang di sini berubah, pikiran itu berubah, perubahan itu harus total. Sehingga tidak lagi bahkan terlihat dosa sebelumnya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Pikiran kita harus berubah. Konsep dalam hati dan pikiran kita harus tidak lagi menunjukkan keduniawian. Tidak lagi menunjukkan dosa. Tapi menunjukkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan.
Ketika kita melakukan sesuatu ditanya, kenapa kamu melakukannya? Firman Tuhan mengatakannya. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Itulah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan itu merupakan juga gambaran dari ibadah kita kepada Tuhan. Bahkan di hari Minggu. Bahkan di persekutuan. Harus ada perubahan. Dan kemudian dibaharui. Nah, dibaharui di sini. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7. Untuk membuat kita lebih mengerti apa maksudnya 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Di sini dikatakan bahwa buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kalau kita katanya dibaharui, kalau dibaharui berarti sama seperti adonan. Adonan kue atau adonan roti yang baru, yang sudah diadon kembali. Bukan yang lama, tapi yang baru. Menunjukkan adanya manusia yang baru di dalam diri. Itulah yang disebut kita dibaharui. Jadi berubah membahas tentang kualitas. Kualitasnya harus total, tidak lagi menunjukkan yang lama. Dan dibaharui artinya kita berpindah dari yang lama ke yang baru. Diubah dan dibaharui dengan merenungkan firman Tuhan. Sangat penting. Bagaimana caranya kita berubah? Mengalami perubahan dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Dan itu melalui perubahan pikiran kita yang diubah dan dibaharui. Dengan apa? Kalau Mazmur 119 ayat 9 berkata apa? Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan firman. Saya lebih mau kita membuka Yohanes 17 ayat 17. Ini salah satu ayat yang harus kita ingat ketika kita membahas tentang bagaimana orang Kristen bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Gampang sekali diingat kan, Yohanes 17 ayat 17. Katakan di sini apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hanya ada satu cara supaya umat Tuhan menjadi kudus. Yaitu melalui firman Tuhan. Bukan dengan yang disebut si Ivan minggu lalu, sikira baraba-raba. Kita akan bahas itu di minggu-minggu akan datang. Sikira baraba-raba itu bahasa yang mereka sebut sebagai bahasa roh. Dan mereka katakan kalau mereka bisa berbahasa roh berarti mereka adalah orang-orang yang kudus. Karena mereka bisa berbahasa malaikat. Bahasa malaikat. Hebat sekali. Ketemu saja sama malaikat tidak pernah tahu bahasa malaikat seperti apa. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya yang bisa menguduskan kita hanyalah firman Tuhan. Makanya kita akan terus mengatakan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya firman Tuhan ini yang bisa menguduskan kita. Ibadah pribadi dan bersama-sama. Makanya selalu saya kaitkan. Roma 12 ayat 1-2 orang berbicara mengenai, itu adalah tubuh kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Roma 12 ayat 1-2 juga berbicara mengenai ibadah kita bersama-sama. Kenapa? Di sini saya tuliskan kepada kita, di sini dikatakan menggunakan kata saudara-saudara. Ingat Roma 12 ayat 1. Kita lihat. Kembali Roma 12 ayat 1. Di sini katakan apa? Karena itu saudara-saudara. Bukan katanya saudara, tapi saudara-saudara. Dan kata saudara-saudara di sini sebenarnya terambil dari kata humas. Humas di sini bukan humas yang ada di sosial ya. Hubungan masyarakat kan. Humas cara bacanya dalam bahasa Yunani yang artinya kamu, dan kamu di sini bukan hanya satu orang, tapi banyak kamu sekalian. Karena ini dalam bentuk jamak. Jadi Rasul Paulus bukan hanya berbicara mengenai pribadi-pribadi, tetapi kita secara keseluruhan dalam ibadah kita sehari-hari, dan tentu termasuk ibadah kita bersama-sama di dalam gereja. Makanya Dr. John D. Street
mengatakan bahwa what this verse really says is a radical departure from the individualistic mindset of contemporary Christians. Dia bilang apa yang sebenarnya dikatakan oleh ayat ini adalah sesuatu yang jauh berbeda. A radical departure, sesuatu yang jauh berbeda atau bertolak belakang dari pemikiran atau mindset individualistik. Pemikiran individualistik artinya pemikiran satu-satu orang yang dipercaya oleh orang-orang Kristen kontemporer. Orang-orang Kristen kontemporer, itu adalah orang-orang Kristen yang bisa dibilang modern, yang mengikuti ibadah-ibadah modern. Ibadah seperti ibadah kita disebut sebagai bukan kontemporer. Kontemporer itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk sesuatu yang up to date, yang sekarang, yang lagi hype. Nah, itu kontemporer. Sementara kita, cara ibadah kita disebut sebagai old fashion atau kuno. Jadi kita yang beribadah dengan setiap hari Minggu dengan menggunakan piano, kuno sekali. Pakai drum dong, gitar listrik dong. Up to date lah. Lihat, musik dunia berkembang. Kenapa kita masih menggunakan yang lama? Gunakan yang baru juga. Jadi kita old fashion. Tapi di sini dikatakan bahwa ayat ini, Dr. John Street mengatakan bahwa ayat ini justru berbicara kebalikan dari apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen kontemporer. Di dalam ini, Paul is teaching and emphasizing the centrality of the local body of Christ. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus sedang berbicara tentang keseluruhan. Centrality artinya sebuah kesatuan yang berpusat pada gereja lokal sebagai tubuh Kristus. And how it worships, dan bagaimana gereja itu beribadah dan berfungsi bersama-sama. Functions together as a singular ministry with multiple gifts. Sebagai sebuah pelayanan bersama dengan gift, pemberian atau karunia-karunia yang berbeda. Proper sacrificial worship of the individual Christian is inescapably bound to the body of Christ as a whole and what benefits his church. Artinya bahwa kehidupan pribadi lepas pribadi setiap jemaat itu terikat dan tidak bisa dilepas dari pelayanan bersama sebagai sebuah gereja. Karena Rasul Paulus di sini bukan hanya berbicara tentang kamu satu orang, tapi kalian saudara-saudara. Jadi kalau kita berbicara mengenai di sini adalah yang disebut sebagai ibadah yang sejati, maka ini bukan hanya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tapi juga dalam kehidupan kita bersama sebagai satu gereja. Makanya sangat berkaitan juga dengan ibadah kita di hari Minggu. Jadi ibadah pribadi dan bersama-sama. Kalau kita membaca dalam Alkitab, ada contoh-contoh mengenai ibadah pribadi. Daniel, dia pergi berdoa 3 kali sehari. Beribadah kepada Tuhan. Dan tentu kita membaca dalam Mazmur 5 ayat 3. Mazmur 5 ayat 3. Mazmur 5 ayat 3 di sini dikatakan, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Lebih lagi di sini katakan di ayat keempat, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Ada ibadah pribadi dari seorang anak Tuhan. Dan apa yang biasanya dilakukan? Membaca Alkitab. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 kita membaca bahwa caranya kita menjadi kuat dan teguh adalah dengan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengajarkan kita untuk berdoa senantiasa, memuji Tuhan. Tentu Mazmur bukan hanya 42 ayat 8, tapi Mazmur lainnya mengajak kita untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Maka adakanlah ibadah pribadi. Bersaat teduh kita sering menyebutnya.
dengan bernyanyi, membaca firman Tuhan, berdoa. Sendiri-sendiri, pribadi lepas pribadi. Dan ada ibadah bersama tentunya. Ibadah bersama-sama. Ada Mazmur 111 ayat 1, Kisah Para Rasul 2 42 sampai 47, Ibrani 10 ayat 25. Kita buka Ibrani 10 ayat 25. Ini adalah salah satu ayat yang harus selalu kita ingat ketika kita mulai malas datang ke gereja untuk beribadah. Kita harus selalu ingat ini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita malas datang untuk beribadah bersama-sama. Karena dalam ibadah bersama-sama, bukan hanya kita beribadah kepada Tuhan, tapi ada waktu kita bersekutu. Ada waktu kita menasihati satu dengan lainnya. Itulah gunanya kita beribadah bersama-sama. Karena pandemik saat ini, ketika kita dilarang untuk melaksanakan ibadah secara offline di gereja, itu adalah sesuatu hal yang tidak terlalu baik dan sehat bagi gereja. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan tolong supaya pada waktunya kita bisa kembali ke gereja. Ketika PPKM 4 turun ke PPKM 3 dan kita bisa kembali datang ke gereja, kita harus datang ke gereja. Datang ke gereja. Sangat penting dan saya bersyukur karena di GAPI Getsemani jemaat-jemaat yang begitu rindu untuk beribadah di hari Minggu di rumah Tuhan. Tidak jarang ketika masih PPKM 4 ditanyakan, "Pak, kapan kembali ke gereja?" Kapan kembali ke gereja? Dan ketika sudah kembali ke gereja, bisa dikatakan hampir semua hadir di gereja. Ini adalah pertanda yang baik. Syukur untuk itu. Jadi, mari datang beribadah kepada Tuhan di rumahnya yang kudus. Jadi ibadah pribadi dan ibadah bersama bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan. Ibadah pribadi mempengaruhi kehidupan kita di hadapan Allah dan ibadah kita bersama-sama di gereja. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita, seperti apa kata Dr. John tadi, bahwa ibadah atau kehidupan kita pribadi sebagai orang Kristen itu tidak terpisah. Adalah sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah kita bersama-sama. Makanya minggu lalu juga saya tekankan bahwa kalau kita mempersiapkan diri untuk ibadah di hari Minggu, bukan hanya sekedar di pagi hari di hari Minggu. Ketika kita mau datang ke gereja, kita siapkan hati dan pikiran kita minta Tuhan tolong kita supaya kita datang dan sampai di gereja dan bisa beribadah kepada Tuhan. Atau bahkan ada orang Kristen baru mempersiapkan hati dan pikirannya ketika sudah mau mulai ibadah. Ketika pemimpin ibadah dibilang, "Oke, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak." Di situ dia mempersiapkan hati dan pikirannya untuk beribadah. No, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dari hari Senin. Setiap hari kita menjaga kelakuan kita bersih. Supaya ketika sampai hari Minggu, kita dengan penuh sukacita. Ingat, minggu-minggu lalu kita belajar bahwa yang datang kepada Tuhan adalah anak-anak yang kuat. Bukan anak-anak yang lemah. Anak-anak yang kuat. Anak-anak yang sudah menang. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, segala tantangan, segala cobaan dilalui dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Sehingga hari Minggu dia datang dengan penuh sukacita, bersyukur kepada Tuhan dan dengan rasa yang lebih baik. Karena merasa layak datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah melewati hari ini dengan pertolongan. Aku mau datang untuk bersyukur dan beribadah kepada-Mu. Itu akan menjadi ibadah Minggu yang jauh-jauh lebih manis dari apapun juga. Kalau kita kadang merasa kenapa hari Minggu kita begitu malas ke gereja atau sampai di gereja kita seolah tidak mendapatkan apa-apa. Jangan hanya tanya apa yang terjadi pada hari itu. Tanya apa yang sudah terjadi dari hari Senin sampai Sabtu. Dan kalau kita sudah tahu, sudah sadar, setiap minggu mari kita berusaha. Setiap minggu mari kita berusaha. Setiap minggu mari kita berusaha. Sehingga tiba waktunya di mana kita merasakan ibadah itu sungguh sangat indah. Bukan seperti orang Farisi yang datang kepada Tuhan dan bilang, "Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak melakukan ini, tidak melakukan itu," seperti orang berdosa. Tidak.
Tapi kesadaran bahwa dari hari Senin sampai Sabtu aku sudah menjaga kehidupanku bersih, dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Makanya di hari Minggu aku datang untuk bersyukur kepadanya. Kalau hidup kita dari hari Senin sampai hari Sabtu, hidup di dalam dosa, apa yang mau kita syukuri kepada Tuhan? Apa? Orang Kristen zaman sekarang hanya tahu bersyukur untuk makanan, hanya tahu bersyukur untuk pakaian, hanya tahu bersyukur karena dapat rumah, karena dapat harta. Tentang hidup yang kudus, yang jauh-jauh lebih penting, yang lebih menarik hati Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mau mengenal apapun mengenai kami kecuali kehidupanmu dalam Kristus. Itu yang diinginkan Tuhan. Ketika dia melihat kita, dia tidak melihat kita, kamu pakai mobil apa, kamu pakai motor apa, kamu pakai pakaian apa, rumahmu sebesar apa. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan kamu datang hanya untuk bersyukur karena semua materi ini, Tuhan tidak mau itu. Ucapan syukur kita yang paling besar, yang akan menyenangkan hati Tuhan adalah kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menolong aku sehingga aku hidup kudus dari hari Senin sampai Sabtu. Itu harus menjadi goal kita. Itu harus menjadi tujuan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Itu harus menjadi hal yang akan membuat kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan bukan hanya mengenai bersyukur. Ketika kita mau meminta pertolongan Tuhan pun, banyak orang Kristen datang kepada Tuhan setelah melakukan begitu banyak dosa, tidak peduli, Tuhan aku mau ini, Tuhan tolong aku. Itu sama seperti ketika kita datang kepada seseorang yang baru saja kita tonjok wajahnya. Kita baru tonjok wajahnya dan kita datang sama dia, tolong bantu aku membutuhkan uang. Bagaimana perasaan orang itu? Apa yang akan dilakukan orang itu sama kamu? Yang kamu tonjok saja dia belum balas, kamu minta uang lagi sama dia. Dan kita menonjok, dalam tanda kutip, melakukan begitu banyak dosa di hadapan Tuhan, menentang Tuhan. Dan kita datang di hari Minggu, Tuhan tolong pekerjaanku, keluargaku, anak-anakku. Begitu berani kita meminta kepada Tuhan, sementara tangan kita penuh dengan dosa. Oh jangan. Makanya setiap hari Minggu tidak lupa kita berdoa supaya Tuhan mengampuni segala dosa. Tuhan tolong ampuni segala dosa. Baru kita merasa layak datang kepada Tuhan dan meminta sesuatu kepada-Nya. Itu pun kadang-kadang kita tidak merasa layak. Karena Dia Tuhan, kita ini manusia. Yang Dia berikan dalam hidup kita sudah terlalu banyak. Dan kita terus minta. Kecuali kita melihat Tuhan sebagai mesin ATM. Kalau kita ke mesin ATM kan kita tidak pernah merasa, kok mesin ATM ini, kita sudah berulang kali ke mesin ATM, aduh aku nggak mau lah ke mesin ATM lagi. Kenapa? Ya udah sering kali aku ke mesin ATM. Kita nggak merasa, aku nggak enak lah sama mesin ATM-nya. Kita nggak merasa itu karena dia mesin ATM. Kita sesama manusia aja sadar. Ada rasa tidak enak kan? Kalau kita minta tolong kepada seseorang. Saya sering minta tolong kepada Ibu Suparti untuk memberikan saya daun jarak. Kalau si Gerald baru diimunisasi, karena katanya getah daun jarak itu bisa membuat yang diimunisasi itu tidak bengkak. Karena kalau dia terlalu bengkak itu membuat dia lebih demam lagi. Dia akan demam tapi setidaknya demamnya tidak setinggi kalau itu bengkak. Dikasih itu. Ini Ibu Suparti punya tetangga katanya yang punya. Saya sering. Dan ini harus dikasih sesering mungkin. Kemarin terakhir Murni bilang, udah nggak ada lagi getahnya. Pergi lagi sama Ibu Suparti minta. Saya bilang, masa nggak ada getahnya? Cari lagi di situ getahnya. Karena nggak enak, merasa nggak enak. Datang lagi, minta lagi. Walaupun kita bilang ini hal yang sepele. Ada di situ, tinggal petik aja kok, ya kan? Lalu kita sudah tidak ada getahnya, saya tidak pergi ke rumah Ibu Suparti. Saya pergi ke komplek-komplek dekat rumah. Saya pergi keliling-keliling komplek dekat rumah untuk cari siapa tahu ada orang lain yang punya. Jangan minta sama orang yang sama terus. Kita merasa tidak enak. Walaupun kita bilang, orang mungkin bilang, saya ini gembalanya, saya bisa minta apa saja sama dia. Tak bisa.
kita merasa tidak enak. Dan kita sama Tuhan merasa enak-enak saja. Suka-suka hati kita sama Tuhan. Di mana hati nurani kita sebagai anak. Makanya Tuhan berteriak kan di dalam kitab Maliaki kepada orang Israel. Kalau kalian bilang aku ini Tuhan, kalau kalian bilang aku ini Bapa, mana penghormatan kepada aku sebagai Tuhan, sebagai Bapa? Di mana? Kita bilang Tuhan itu Tuhan kita. Kita menggunakan kata Tuhan. Tapi kita jadikan dia bukan Tuhan. Mana penghormatan yang layak kepada Tuhan? Mana ibadah yang layak kepada Tuhan? Jadi kehidupan kita sehari-hari akan mempengaruhi juga ibadah kita di hari Minggu kepada Tuhan. Jadi itulah lanjutan dari apa yang kita bahas minggu lalu. Dan malam hari ini kita berfokus tentang hidup yang beribadah dan Allah yang kita sembah. Tadi kita sudah lihat hidup yang beribadah. Dan sekarang kita masuk kepada Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita sembah? Dan kalau kita mengerti dan tahu siapa Allah yang kita sembah, kita harus menyesuaikan ibadah seperti apa yang kita mau berikan kepada dia. Oke? Nah, Ulangan 6 ayat 4-5. Tadi kita sudah membaca Ulangan 6 ayat 1-5. Di sini saya bacakan kembali kepada kita Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Hal yang pertama yang kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa. Kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Karena dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketika kita datang menyembah Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita bilang, oh aku mau datang menyembah Tuhan. Itu saja. Tapi siapa Tuhan yang aku sembah, aku tidak mau peduli. Habis. Tuhan hanya memberkati, menerima orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Orang yang sungguh-sungguh mau tahu siapa dia. Dan tanpa iman yang benar ini tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita mau tanya, ibadah kita berkenan tidak kepada Allah? Kita harus tanya, apakah kita punya iman? Dan iman ini, iman yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita mau tahu, siapa Allah yang kita sembah? Yang pertama kita lihat adalah bahwa hanya ada satu Allah. Kita percaya monoteisme. Monoteis. Kita ini monoteis. Oke? Kita hanya percaya satu Allah. Kita monoteis. Bukan politeis. Tahu politeis? Politeis artinya kalau mono, satu. Kita tahu ada mono stereo kan. Kalau kita punya headset. Mono stereo. Kalau stereo berarti dua. Kalau mono berarti hanya satu. Poli, kita pernah dengar poliklinik. Poliklinik berarti di dalam klinik tersebut bukan hanya ada satu dokter. Bukan hanya ada satu spesialis. Kalau hanya ada satu spesialisnya namanya klinik. Tapi kalau poliklinik berarti ada beberapa spesialis di dalam sana. Lebih dari satu. Banyak. Itu poli. Okay. Jadi politeist. Kita bukan politeist tapi monoteist. Hanya ada satu Allah. Dan kata yang digunakan adalah kata echad. Ini adalah echad. Echad yang artinya satu. Esa. Dan di sini kalau kita berbicara mengenai satu atau esa, kita berbicara akan dua hal. Pertama, Tuhan itu unik. Kalau dibilang unik, artinya dia tidak atau tidak ada yang sama dengan dia. Satu-satunya. Dia lebih besar dari Allah-Allah lain. Dia satu-satunya yang layak untuk disembah. Theosentrik, bukan anthroposentrik. Ketika kita berbicara bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang satu, kita percaya bahwa tidak ada Allah lain kecuali dia. Hanya dia. Termasuk diri kita.
Jadi ibadah kita kepada Tuhan harus theosentrik. Nah, theosentrik, sudah di dua kata theo, artinya Allah. Dan centric, center, pusat. Pusat. Jadi pusatnya adalah Allah, theosentrik. Dan kalau dikatakan anthropocentric, anthropo atau anthropos adalah manusia. Sentrik, kembali pusat. Jadi ibadah kita kepada Tuhan karena kita percaya ada satu Allah, maka ibadah kita hanya kepada Allah yang satu ini. Bahkan bukan kita, manusia. Maka dalam ibadah kita pusatnya hanya Allah. Yang kita mau senangkan hanya Allah. Yang harusnya puas pada hari itu adalah Allah, bukan kita. Banyak orang Kristen mencari kepuasan di gereja. Bukan kepuasan kita yang kita cari di gereja. Tapi kepuasan Allah. Bukan yang kita inginkan yang kita cari di gereja. Tapi yang diinginkan Allah. Karena hanya Dia sesatunya Allah. Kalau kita ini setara dengan Dia, boleh kita mencari keinginan kita. Oke? Kita mencari keinginan kita. Tapi tidak Allah yang kita cari. Keinginan Allah yang kita cari. Karena Dialah pusatnya, bukan kita. Dan ketika kita berbicara tentang Allah itu Esa, kita berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Artinya sebagai objek bakti dan penyembahan mereka. Hanya Dia, satu-satunya objek bakti kita, penyembahan kita hanya Dia. Tidak ada yang lain. Makanya dalam gereja, ini juga termasuk ketika kita nanti kita membahas, kita bertanya, bagaimana, apa yang kita kasih di dalam gereja? Oke, apa aja yang kita berikan dalam gereja? Di gereja Roma Katolik, ada orang bertanya, kenapa di gereja Roma Katolik ada patung-patung? Kenapa di gereja kita tidak ada patung? Karena pertama, Tuhan berkata jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu jelas. Oke, yang pertama. Yang kedua, objek ibadah kita hanya Allah, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kalau ada patung, itu akan membuat kita menyembah kepada yang lain. Itu akan membuat kita sujud kepada yang lain. Ya, tidak jarang. Memang diadakan penyembahan sujud ke arah patung-patung. Makanya dalam gereja-gereja seperti gereja Alkitab Presbyterian atau BP Bible Presbyterian di Singapura, jarang sekali kita lihat ada gereja yang ada salib bahkan seperti yang punya kita. Oke. Kalau saya secara pribadi lebih memilih tanpa salib. Oke. Tapi kalau ada salib tidak masalah. Makanya ketika sampai di gereja ini, di Gapi Batam juga ada salib. Dulu waktu awal-awal saya di sana belum ada salib itu. Tapi beberapa tahun yang lalu dikasih salib. Tapi waktu dikasih itu, Pak Pendeta juga membuat atau membahas hal ini untuk meyakinkan atau mengklarifikasi kepada jemaat. Okay? Jangan ada dalam pikiran kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dan kita sedang menyembah salib itu di belakang. Please. Tolong. Kita taruh salib hanya sekedar simbol. Bahwa Tuhan Yesus pernah mati di atas kayu salib. Itu hanya sebagai pengingat. Tuhan Yesus pernah mati di atas kayu salib. Sehingga ketika setidaknya kita melihat salib, kita ingat akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita sungguh-sungguh mau bertobat dan percaya kepada Dia. Dan mau mengikuti. Itu saja. Kalau sudah lebih dari situ, tolong jangan. Apalagi kalau di gereja Alkitab Presbyterian seperti di Gapi Batam, bukan di gereja kita yang pada saat doa syafaat ada sujud. Itu kita ajarkan kepada jemaat. Pak Pendeta ajarkan waktu itu di apa, tapi waktu ada namanya CD katekisasi, kita ingatkan kepada jemaat yang mau menjadi, kepada orang yang mau menjadi jemaat gereja, yang mau disidikan, yang mau dibaptis, kita kasih tahu kepada mereka. Ketika doa syafaat dan kamu sujud, kamu bukan sedang sujud kepada salib itu di belakang. Bukan. Objek, satu-satunya objek kita sujud menyembah adalah Allah yang di sorga. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita sujud, jangan sedikit pun muncul dalam pikiran kita sedang sujud di depan salib ini. Kita harus sujud kepada Allah yang ada di surga. Karena saya bilang tadi, kalau lebih memilih, saya lebih memilih tanpa salib. Karena kalau tidak ada salib itu kan tidak ada hal seperti ini.
Tidak perlu kita khawatir akan terjadi hal seperti itu. Karena dalam gereja kita tidak ada gambar-gambar. Yang dibilang gambar Yesus, gambar ini, gambar itu. Tidak ada. Karena Tuhan sudah jelas, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Tidak ada satu hal pun yang bisa dijadikan gambaran Allah di mana kita bisa menyembah kepadanya. Tidak bisa. Hanya ada satu objek penyembahan. Allah yang di surga. Oke. Makanya ada almarhum pendeta Timothy Tho yang menjadi pendiri gereja-gereja BP di Singapura dan di Asia Tenggara mengatakan apa? Hal yang paling baik yang bisa kita lakukan di dalam gereja adalah bukan patung, bukan gambar, tapi apa? Firman Tuhan. Ditaruh firman Tuhan di dinding, supaya ketika orang datang dia baca firman Tuhan. Makanya di banyak gereja BP biasanya di belakang mimbar ditaruh di sana. Kalau dalam bahasa Indonesia mengutip firman Tuhan dalam Mazmur, sembahlah Allah dalam kekudusan. Or worship the Lord in the beauty of holiness. Itu yang biasa kita lihat. Kemudian ada ayat seperti kalau di gereja-gereja BP biasanya di mimbarnya itu, sanctify them by thy truth. Thy word is truth. Firmanmu adalah kebenaran. Kenapa? Karena dari mimbar kita sampaikan firman Tuhan. Kita harus ketika orang duduk, mereka lihat mimbar, mereka baca di sana, oh harus firman Tuhan, karena firman Tuhanlah kebenaran. Nah, itu mengingatkan sehingga jemaat pun ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengarkan apa kata pengkhotbah, di saat yang sama mereka mau nilai, mau lihat benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang disampaikan ini adalah kebenaran, kita terima. Nah, firman Tuhan. Ada lagi gereja yang taruh kayak upah dosa ialah maut. Nah, supaya mengingatkan orang yang baru datang, yang belum bertobat datang ke dalam gereja, dia membaca. Karena upah dosa ialah maut. Dia mau tahu, wah, upah dosa ialah maut, aku berdosa selama ini. Kalau maut menjadi upahku, aku harus cari juru selamat. Tapi kalau patung yang dia lihat, oh ini Tuhan ya, oke aku sembahin. Dia jadi penyembah patung. Bukan bertobat dia. Dia jatuh ke ibadah penyembahan yang lebih buruk. Nah, mungkin sebelumnya dia ateis, tidak percaya Tuhan, sekarang dia menyembah patung. Jadi Tuhan itu sendiri, satu-satunya objek, tidak ada yang lain. Dan kita harus pastikan dalam ibadah kita pun tidak ada objek lain. Dan dikatakan dengarlah, perintah agar jangan menyembah Allah lain. Nah, kata dengarlah dalam bahasa asli selalu berbicara mengenai dengar dan lakukan. Dengar dengan siap untuk melakukan. Itu kata dengar lagi. Dengarlah. Hanya ada satu Allah. Yang harus kita dengar adalah hanya ada satu Allah. Sembahlah dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan segenap kekuatan. Theocentric. Jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Maka dalam ibadah harus kita ingat. Satu-satunya yang kita sembah pada hari kudus Tuhan. Pada saat kita beribadah, Tuhan. Yang harus kita senangkan, Tuhan. Bukan kita. Oke. Dan ini juga lebih diajarkan kepada kita. Kita buka Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Sini dikatakan kepada kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak boleh ada dua tuan. Kalau kita bilang kita mau datang beribadah kepada Tuhan, maka hanya Tuhan. Pusatnya hanya Tuhan, yang disenangkan hanya Tuhan, bukan kita. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tadi kita sudah lihat ini juga dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ketika kita berkata bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya ada satu Allah, maka kita harus mengasihi dia. Dan tentu kasih kita akan membuat kita menyembah dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan.
ibadah kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas. Ketika dikatakan, oh jemaat berdiri kita berdiri, nyanyi kita nyanyi. Tapi di sini dikatakan, kalau dikatakan segenap hati, berarti pujian kita kepada Tuhan harus betul-betul datang dalam hati kita. Ketika kita nyanyikan, amat besar anugerahmu. Itu bukan hanya sekedar kita, amat besar, ada cuman anugerahmu. Enggak dari hati. Apakah kita betul-betul dari hati dan mengatakan Tuhan sungguh besar anugerah? Segenap jiwa, seluruh bagian dalam diri kita. Bukan hanya hati, tapi seluruh perasaan kita. Fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan makanya, nah ini, berapa lama ini saya perhatikan. Khususnya di gereja kita. Dan saya berharap kita yang hadir di sini, dan kalau pernah melakukan, jangan melakukan lagi. Apa itu? Kalau kita berkata kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, jangan lakukan apa-apa yang lain ketika sedang beribadah. Saya perhatikan kadang ada yang pergi mengambil minuman, minum, ke toilet pun, kecuali betul-betul tak tahan lagi. Karena kita menyembah Tuhan, setiap bagian dalam ibadah kita adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kita harus perhatikan. Kita tidak mau melakukan apa-apa lagi kecuali menyembah Tuhan karena segenap hati dan segenap jiwa. Kadang-kadang sedang ibadah, pergi ambil aqua gelas, bawa ke depan minum. Oh, kita mau ibadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Jadi fokus beribadah kepada Tuhan. Kecuali kayak yang punya pelayanan seperti halnya yang menggunakan yang mengatur sound system contohnya. Kalau dia di situ sedang memutar-mutar sound system, itu hal lain. Karena perlu untuk ibadah supaya jemaat yang beribadah nyaman. Yang sedang mengatur live streaming, makanya ada perbedaan. Contohnya di jemaat disuruh berdiri, yang mengatur sound system atau live streaming tidak berdiri, karena mereka harus, apalagi yang proyektor. Kalau misalnya kita menggunakan proyektor orang lain yang mengatur, dia harus menekan-nekan ya, sambil berdiri, dia harus apakan layarnya segala macam, repot sekali. Jadi fokus. Ibadah kepada Tuhan adalah waktu kita fokus hanya kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kalau dibilang segenap akal budi berarti pikiran ini aktif. Apa yang kita nyanyikan? Apakah kita tahu apa yang kita nyanyikan? Apakah kita tahu makna lagu yang kita nyanyikan? Atau kita hanya sekedar nyanyi? Karena enak musiknya, enak nadanya, kita nyanyi. Kalau nggak enak nadanya, kita kurang bernyanyi. Apakah kita mengerti setiap katanya? Dan ini juga yang membuat kita juga ketika berbicara tentang lagu apa yang kita pakai ketika kita beribadah. Banyak lagu yang disebut lagu Kristen. Termasuk lagu-lagu yang kita sebut sebagai lagu-lagu Kristen kontemporer. Apakah kita mau pakai lagu-lagu tersebut? Salah satu tolak ukurnya adalah liriknya. Liriknya membahas tentang apa? Liriknya membahas doktrin yang alkitabiah atau tidak. Seperti lagu ini, saya tidak mau kita nyanyikan ini. Lagu yang berbicara mengenai Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih, kalau nggak salah waktu saya kecil, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, tak tebus dosaku. Ya kan? Kekasih jiwa. Oke, kekasih jiwa. Kalian tahu, pernah ada orang yang berbicara mengenai kekasih jiwa? Dia mengajarkan kepada muridnya, dia bilang apa? Tuhan itu seperti pacar kita. Tuhan seperti pacar kita. Konsep yang salah.
Konsep yang tidak alkitabiah. Tuhan bukan pacar kita. Makanya kalimat-kalimat yang bersifat romantis kepada Tuhan, tidak, kita tidak pakai itu. Dalam lirik lagu-lagu Kristen yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, tidak boleh ada lirik-lirik yang menunjukkan bahwa kita ini pacar Tuhan atau Tuhan adalah pacar kita. No. Kita adalah mempelai perempuan Tuhan, tapi tidak seperti yang kita bilang bahwa kita adalah pacar Tuhan. Kan dalam buku lagu kita NP ada beberapa lagu yang saya tidak mau kita nyanyikan di ibadah. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai itu. Tapi segenap akal budi. Kita harus mengerti apa yang kita nyanyikan. Jangan sekedar nyanyi. Makanya kita harus lebih lagi melihat puji-pujian yang kita nyanyikan dan kita nyanyikan dengan akal budi dan dengan segenap kekuatan. Artinya jangan bermalas-malasan ketika bernyanyi. Dalam gereja GAPI Getsemani, kadang-kadang nyanyinya kayak diseret-seret. Terlalu lambat. Temponya terlalu lambat. Please, lebih bersemangat. Bukan bersemangat sampai kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi bersemangat. Makanya saya bilang tadi, ada lagu-lagu tertentu yang kita harus nyanyikan dengan cepat. Dengan tempo yang lebih cepat. Jika lagu-lagu yang berbicara tentang kita adalah prajurit Tuhan, kita harus nyanyikan lebih marching. Seperti lagu Amazing Grace tadi. Sangat besar anugerah. Kadang-kadang kita nyanyi. Sangat besar anugerahmu. Kenapa kita mau tidur ya? Nyanyi lebih semangat. Sangat besar anugerahmu. Karena kita mau datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan sangat besar anugerahmu. Kita memang menggunakan cara yang katanya old fashion, tapi bukan cara yang mati. Bukan cara tidur. Saya coba mengingat lagu-lagu. Cuman yang muncul di kepala saya semua lagu-lagu bahasa Inggris. Di NP kita banyak lagu. Karena saya dulu kuliah di sana, jadi lagu-lagu hymn saya pelajari semua di sana dalam bahasa Inggris. Besar setiamu, besar setiamu. Harus begitu jangan. Besar setiamu. Kayak kita diseret-seret, kayak susah kali kita mau bilang besar setiamu Tuhan. Harus lebih bersemangat. Dengan segenap kekuatanku, aku mau memuji Tuhan. Dengan suara yang lantang. Saya sangat, walaupun kadang-kadang nadanya tidak cocok, tapi di GAPI Getsemani, suaranya besar-besar semuanya. Itu bagus. Nyanyi dengan keras. Boleh sampai malaikat di surga ikut bernyanyi bersama dengan kita. Bernyanyi bersama-sama dengan suara yang keras. Jangan malu-malu bernyanyi. Karena kita mau menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan. Ada orang yang malu-malu bernyanyi. Malu-malu terdengar suaranya. Nanti didengar oleh orang suaraku jelek sekali. Tidak ada itu. Kita mau memuji Tuhan. Fokus kita Tuhan tadi kan. Bukan kita kan. Siapa yang mau kita dimuliakan pada saat kita bernyanyi? Tuhan, bukan kita. Justru orang yang bagus suaranya, hati-hati. Jangan sampai dia bernyanyi dan merasa, dia dengar, suaraku bagus kan? Hanya saya hati-hati. Karena suara saya bagus. Tidak. Suara saya tidak bagus. Saya tidak suka suara saya. Saya kalau dengar suara saya nyanyi, kan kita ada kan direkam. Hal yang paling saya tidak suka adalah mengedit video. Mengedit video khotbah saya, mengedit video waktu ibadah. Karena saya akan dengar saya bernyanyi, saya berbicara, saya tidak suka suara saya. Saya tidak suka. Hati-hati. Yang bagus suaranya, hati-hati. Kalau kita suaranya menurut kita kurang bagus, tidak peduli. Aku mau memuji Tuhan. Segenap kekuatan. Tapi tadi ingat, segenap akal budi ya, bukan sembarangan. Kalau nadanya di sana harus
sesuai dengan nada. Makanya kita menggunakan piano dan kita juga mengajarkan kepada jemaat. Makanya pemimpin ibadah tidak boleh sembarangan ketika bernyanyi. Kalau ada lagu yang tidak tahu, mari kita pelajari dengan baik. Supaya ketika kita pimpin ibadah, orang yang mengikuti kita bernyanyi juga dengan benar. Jangan kita mau jemaat bernyanyi dengan benar, tapi memimpin ibadah juga tidak benar. Yang selalu mengganggu telinga saya setiap hari Minggu adalah lagu Pujilah pada Bapa dan pada Anak serta Roh Kudus, yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin. Amin. Tahu di mana salah kita? Amin. Amin. Bukan amin, tapi amin. Nadanya cuma satu. Amin. Amin. Bukan amin. Jadi kacau balau. Jadi ada yang nyanyi amin. Musik amin. Kita amin. Harus dengan akal budi. Harus kita tahu apa yang kita nyanyikan. Harus kita pastikan benar. Sesuai dengan not. Sehingga tidak ada kekacauan. Segenap kekuatan. Kita berusaha sebaik mungkin kita bernyanyi untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi saya berharap mulai malam ini yang malu-malu bernyanyi pada saat ibadah jangan malu-malu lagi. Nah, kita mau bernyanyi sesuai dengan segenap kekuatan kita. Yang selama ini yang tidak peduli nadanya benar atau tidak, apa yang mau dinyanyikan, kata-katanya seperti apa, tidak peduli. Mulai kita harus belajar. Nah, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap akal budi kita. Yang selama ini dalam ibadah tidak tenang, ada saja yang mau dikerjakan, mau minum lah, mau ke toilet lah, mau apalah. Mari kita tenangkan hati kita. Kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Nah, itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Ketika kita berbicara mengenai menyembah satu Allah, ingat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau dalam ibadah, dalam gereja yang kita selalu tanya, apa sekarang yang ada di dunia? Bagaimana kita membawa apa yang ada di dunia masuk dalam gereja? Kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Karena kita adalah musuh Allah. Begitu cintanyakah kita terhadap dunia, sampai dunia pun mau kita taruh dalam gereja? Banyak orang bilang, oh Martin Luther mengatakan, biarlah musik yang baik jangan hanya ada di dunia, tapi juga dipakai oleh gereja. Benar, musik yang baik jangan hanya dinikmati oleh orang dunia, tapi juga kita gereja. Tapi dia berbicara musik yang baik. Orang lupakan musik yang baik, kata musik yang baik dilupakan. Orang hanya mengambil apa tadi? Yang ada di dunia. Jadi apa saja yang ada dalam dunia kita ambil masuk ke dalam gereja. Apa yang disuka oleh orang dunia? Apa yang kita suka ketika kita mendengarkan musik? Orang tanya dan dibuat survei kan? Apa yang rata-rata didengarkan oleh anak-anak muda? Musik genre apa? Kalau di daerah ini yang paling anak-anak paling suka adalah musik hip hop. Musik hip hop. Karena setiap kali mereka menaruh headset di telinga mereka, memutar musik di handphone mereka, yang mereka putar adalah musik hip hop. Maka untuk gereja di daerah ini sebaiknya menggunakan musik hip hop di dalam gereja. Kalau di daerah yang lebih suka musik dangdut, di sana harus menggunakan musik dangdut. Kalau di daerah yang lebih suka musik rock, sana juga musik rock. Makanya muncul ini yang di mana gereja mulai membawa gitar listrik, drum segala macam. Kenapa? Karena lihat anak-anak muda di luar sana, mereka suka drum, mereka suka gitar listrik. Mereka tidak suka piano.
Lagu Amazing Grace nggak bisa lagi dinyanyikan dengan sangat besar anugerahmu. Nggak bisa lagi seperti itu. Harus dengan ada bunga-bunganya. Sangat besar Nah, harus ada yang keriting-keritingnya. Karena itu yang disukai oleh dunia. Mana suka kita yang monoton-monoton? Anak-anak muda zaman sekarang mana suka? Itu cara orang-orang tua yang sudah pakai tongkat, udah neneknya sangat besar. Tapi kalau anak muda kan semangat, harus bisa joget lah. Kita adalah anak-anak muda yang penuh dengan energi, katanya. Kan kita ambil apa yang ada dalam dunia, kita masukkan dalam gereja. No. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Seharusnya gereja tidak pernah peduli dengan dunia. Harusnya dunia yang belajar dari gereja, bukan gereja yang belajar dari dunia. Saya selalu tekankan, gereja itu harus menjadi tempat yang berbeda. Ketika orang yang sudah biasa di klub malam, di kafe, di tempat-tempat berdosa sana, saya tidak bilang kafe dan klub adalah semuanya tempat berdosa. Ada kafe di mana hanya menjual kopi ya. Orang pergi sana dan tidak berdosa. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah tempat-tempat atau kafe atau klub yang di mana di sana ada perbuatan-perbuatan berdosa. Dan ketika mereka masuk dalam gereja, mereka tidak boleh merasa, oh sama saja. Aku di diskotik juga seperti di gereja. Gereja ini? Bagus. Aku nyaman di sini. Dan aku tidak merasa asing di sini. Gereja harus menjadi tempat yang asing bagi pendosa. Ketika orang berdosa masuk, dia harus merasa, oh aku betul-betul manusia berdosa. Bahkan dari suasananya. Yang menjadi sahabat dunia. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Ayat 2. Kata di sini, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Ketika kita berbicara mengenai menyembah satu Allah, kita menyembah dia dengan segenap hati, dengan cara mencari dia. Mencari dia dengan segenap hati dan memegang peringatan-peringatannya. Kita mencari Allah dengan segenap hati. Ini bukan hanya perasaan emosional. Banyak gereja hanya mementingkan perasaan emosional. Membuat suasana sehingga kamu menangis. Membuat suasana sehingga kamu merasa berada dalam situasi yang menyedihkan. Makanya mereka pasang lightning, lampu-lampu. Makanya banyak gereja yang tidak pakai lampu. Dalam gereja gelap, hanya yang di mimbar yang ada lampunya. Kenapa? Untuk membuat suasana menjadi lebih dramatis. Ketika lagu-lagu meriah dipasang lampu yang meriah supaya semua merasa meriah. Ketika lagunya mulai melo, diredupkan lampunya. Dikasih ambience light. Tahu ambience light? Lampu-lampu yang berwarna. Karena warna juga bukan netral. Warna itu ada jiwanya. Dalam gereja kita semua terang warna putih seperti ini. Kita tidak merasa sesuatu yang lain kan? Tidak mempengaruhi jiwa kita. Tapi kalau dipasang di sini lampu warna ungu, warna biru, dan itu agak redup. Ketika kita masuk, kita lihat, oh hati kita menjadi redup. Dan mereka memasang semuanya ini supaya apa? Supaya kita terpengaruh dengan suasana, dan ketika kita merasa, wah lagunya juga, musiknya juga dibuat sangat melo, dan semuanya menangis, emosional. Dan ketika mereka pulang, mereka bilang, oh ya, memang ibadah tadi betul-betul menyentuh hati. Apa yang menyentuh hati kita? Apa yang menyentuh hati kita sebenarnya? Suasananya, musiknya, lampunya. Tapi mana peringatannya? Mana firman Tuhannya? Makanya di gereja-gereja ini, kalau yang namanya penyembahan itu boleh 1 jam, 1,5 jam. Firman Tuhan, 15 menit boleh. 10 menit boleh. Kayak dia bilang, saat teduh, jangan lama-lama. 1 menit saja.
Kalau boleh 30 detik. 30 detik. Bersaat teduh 30 detik. Apa yang kamu lakukan 30 detik bersaat teduh? Kalau kita memang sungguh-sungguh mau bersaat teduh, jangankan dibilang untuk mulai membaca firman Tuhan. Men-setting hati kita saja benar di hadapan Tuhan sudah lebih dari 30 detik. Kadang-kadang kalau saya baru bangun dan mau berdoa pun, saya tidak bisa langsung berdoa. Karena saya masih dalam kondisi, saya baru bangun ini. Saya harus fokus ketika saya berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa baru bangun dengan ngantuk-ngantuk datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini sudah kau tolong. Gak boleh, kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Pergi dulu cuci mukamu. Segarkan tubuhmu dulu. Baru datang kepada Tuhan. Dan Tuhan terima kasih malam hari ini. Fokus, benar. Jangan ngantuk-ngantuk baca Alkitab, buka Alkitab. Apa ini? Yosua 1. Baru bangun ya. Ada pendeta-pendeta yang bilang, bersatu dulu 1 menit. Apa yang kamu cari 1 menit? Baca 1 ayat sajalah. Bersatu dulu itu nggak perlu banyak-banyak ayat. 1 ayat saja. Cukup 1 ayat. Yang penting kamu sudah bersatu teduh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Semua peringatan Tuhan kita mau tahu. Makanya dalam gereja kita yang paling penting dalam ibadah adalah khotbah firman Tuhan. Makanya ketika pandemik kan dibilangkan jangan lama-lama di gereja. Oh, kita potong apanya? Pujiannya. Yang biasanya 3 ayat jadi 2 ayat saja. Kalau boleh 1 ayat, silakan 1 ayat. Firman Tuhannya tetap minimal 30 menit. Dan di gereja kita minimal 45 menit. Kalau saya lagi bersemangat. Firman Tuhan sangat penting. Kenapa tadi yang menguduskan kita? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Jadi berbahagia kita kalau kita memegang peringatan-peringatan Tuhan. Bukan karena suasana kita bahagia. Tapi karena peringatan-peringatan. Karena firman Tuhan. Itulah ibadah kepada Allah yang satu. Oke? Dan hati tidak boleh bercabang ketika kita beribadah. Kita lihat Yeremia 3 ayat 10. Yeremia 3 ayat 10. Ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah yang satu, berarti kita juga harus mempunyai hati yang tidak bercabang. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tapi dengan pura-pura. Demikianlah firman. Dengan pura-pura. Makanya tadi kalau saya katakan ada yang ibadah emosional ini yang menangis hanya karena suasana, karena musik, karena lampu, karena orang di sebelahnya menangis. Pura-pura. Karena bukan dari hati yang sadar siapa Allah. Tuhan katakan sini, kalau kamu betul-betul datang kepada Tuhan, kamu kembali kepada Allah. Balik kepada Allah dengan tulus hati. Kalau dibilang tulus hati, kalau orang yang tulus hatinya, itu tidak akan dipengaruhi oleh apapun juga. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Apakah dengan tulus atau tidak? Kamu katakan, aku dengan tulus. Betul, tanpa pengaruh siapa-siapa? Iya, tanpa pengaruh siapa-siapa. Itu baru tulus. Kalau kamu punya pacar dan bilang sama pacar kamu tulus nggak mencintai aku? Tulus. Tapi ketika kamu sadari bahwa dia mencintai kamu karena kamu punya harta, apakah itu tulus lagi? Tidak. Karena kamu cantik, apakah itu tulus lagi? Tidak tulus. Kalau dibilang tulus itu tidak boleh ada yang mempengaruhi apapun itu. Makanya dibilangkan kalau cinta yang tulus itu baru kelihatan ketika pasangannya sakit. Ketika pasangannya tidak berdaya, baru nampak dia cintanya tulus atau tidak. Karena ketika pacarnya sakit, apalagi kalau sampai penyakitnya ada sesuatu yang sulit disembuhkan, baru kelihatan dia akan tetap bersama pacarnya atau dia akan tinggalkan pacarnya. Kalau dia tetap sama pacarnya, berarti dia tulus mencintai pacarnya. Apa adanya. Tanpa pengaruh apapun juga. Itu tulus. Kembali kepada Allah harus tulus. Tak boleh oleh karena apapun juga. Hosea 10 ayat 2. Oke, kita tahu di mana Hosea setelah kitab Daniel. Hosea 10 ayat 2. Di sini katakan,
Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Kenapa Tuhan mau menghancurkan bahkan tempat mereka beribadah? Karena hati mereka licik. Hati mereka bukan kepada Tuhan. Hati mereka kepada Allah. Ibadah mereka bukan kepada Tuhan. Ibadah mereka untuk diri mereka sendiri. Makanya Tuhan akan hancurkan mezbah mereka. Tuhan tidak mau penyembah-penyembah yang demikian. Terakhir Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan di sini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita akan memohon kepada Tuhan, mohonkanlah dengan satu hati. Dengan hati yang tidak bercabang. Dengan satu iman yang sungguh percaya kepada Allah. Tanpa ragu. Kita tinggal 3 menit malam hari ini. Jadi hati itu tidak boleh bercabang. Minggu depan kita lanjutkan. Karena masih banyak hal yang kita akan mau lihat mengenai siapa Allah yang kita sembah. Semakin kita belajar tentang siapa Allah yang kita sembah, semakin kita tahu bagaimana seharusnya kita datang kepada Tuhan. Hal yang kita sudah bahas tadi sungguh menunjukkan kepada kita bahwa banyak hal yang terkadang kita melihat atau bahkan mungkin kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan sekarang kita harus belajar untuk lebih lagi berusaha beribadah kepada Tuhan dengan benar di hadapan-Nya. Jadi ada pertanyaan dari kita. Apakah ada pertanyaan dari kita? Baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara online di Zoom. Ada? Ada yang mau bertanya? Iya, Nada. Ya, tadi kita membahas tentang nada. Jadi si Nada mau bertanya. Itu menjadi tantangan. Jadi pertanyaannya mungkin bagi teman-teman yang ada di Zoom. Yang tidak mendengar apa pertanyaan Nada. Nada bertanya tentang nada. Tentang lagu, tentang musik. Karena dia kuliah. Tentu di tempat kuliah ada yang namanya perkumpulan orang Kristen. Ya kan? Ada ibadah. Ibadah itu ibadah mingguan wajib. Wajib ya. Oke. Ada ibadah mingguan dan lagu-lagu yang digunakan lagu-lagu kontemporer. Apakah boleh bernyanyi atau tidak? Saya bilang tidak. Tidak. Kalau kita sudah tahu yang benar, ya kitab Yakobus mengatakan apa? Seseorang yang sudah tahu apa yang benar dan tidak melakukannya, dia berdosa terhadap Tuhan. Oke? Kalau dibilang diwajibkan pun, kadang-kadang kita merasa, oh diwajibkan, kita takut segala macam pertanyaannya. Kenapa kita terlalu takut? Kalau kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan konsekuensi. Dan itulah pengorbanan kita untuk Tuhan. Nah, kalau mereka bilang, emang apa yang salah dengan lagu-lagu ini? Kasih tahu mereka apa yang salah. Pelajari lagu-lagu ini, musiknya. Makanya kamu belajar di kelas beda, nanti kita akan bahas mengenai musik dan saya akan berikan contoh-contoh lagu-lagu liriknya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dari sana kita akan belajar bagaimana menilai lagu. Apakah lagu itu boleh kita pakai untuk menyembah Tuhan atau tidak. Ya, pelan-pelan. Ya, undang mereka untuk masuk kelas bedah. Supaya mereka belajar. Bilang mereka wajib. Kamu yang wajibkan. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak.